صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والعالي والأصحاب من قد وخاله وآلي والأصحاب من قد وخاله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim Cahaya Nusantara. Pada malam hari ini kita akan mengungkap mitos tentang sebuah curug. Konon katanya curug ini mengundang banyak perhatian karena bisa mendatangkan jodoh jika mandi di sini. Curug ini terletak di Desa Tanjung Resa, Kecamatan Ciariu, Bogor. Bisa dilihat curugnya. Maaf karena penerangan kami kurang jelas. Kita akan mengungkap mitos atau kebenaran yang banyak dibicarakan bahwa kalau kita mandi di sini akan cepat mendapatkan jodoh. Benarkah mitos itu akan terjadi? Nanti kita akan mengungkap bersama guru besar kami, Mas Yanto. Tapi sebelum kita melakukan pengungkapan atau mencari mitos-mitos tersebut, kita akan bertanya-tanya dulu ke narasumber. Kembali lagi bersama kami tim Cahaya Nusantara. Malam hari ini kita berkesempatan untuk mengungkap tentang curug yang akan mendatangkan jodoh. Sebelum kita akan mengungkap, kita akan bertanya-tanya ke narasumber kita, apakah benar mitos tersebut bisa terjadi jika kita mandi di curug tersebut. Mari kita bertanya-tanya. Assalamualaikum Bang. Dengan Bang Sarah? Bang Edi. Abang asli orang sini? Asli orang sini. Ini mitosnya apa Bang? Curug ini Bang? Mitosnya sih ini kalau mandi di sini gitu nggak bisa dapat sih gitu, cepat dapat jodohnya. Oh, cepat dapat jodohnya. Gitu. Terus bisa dikatakan juga rezeki juga. Dengan rezeki bisa cepat dapat jodoh gitu ya? Ya gitu. Habis selain itu ada lagi nggak? Ya ada lagi sih. Ada lagi. Untuk hal-halnya mitis-mitis gitu, mitos-mitos kayak penampakan apa gimana gitu ada nggak? Kalau penampakan sih belum ada kayaknya. Kalau penampakan belum ada. Kalau orang-orang kerasukan mungkin ada gitu. Oh, kayak orang kerasukan. Gitu. Tapi ini tempat ini rame, bikin rame. Banyak tuh ada aja gitu. Ada aja. Oh, berarti tempat ini rame. Cuman untuk masalah penampakan atau hal-hal mistis belum pernah terjadi. Cuman terjadinya hanya kesurupan doang. Gitu. Itu yang kesurupan pengunjung apa gimana? Pengunjung. Terutama pengunjung. Gitu. Itu pengunjungnya apa ada pantangan? Apa karena pakai baju apa gimana? Kok bisa kemasukan gitu? Kadang juga ada yang pantangan. Oh, ada pantangannya juga. Terus ada juga yang masuk gua itu kan. Oh, ada gua. Sebelah mana guys? Itu. Oh, itu ada gua. Di dalam ada juga. Oh, itu ada guanya. Nah, dia salahnya itu kencing di dalam. Oh, kencing di dalam gitu. Itu Buang air boleh. kecil itu ya. Jadi bisa kemasukan. Itu kebanyakan cewek apa cowok? Cowok ada juga. Cowok juga ada. Ada. Berarti hal mistisnya itu nggak pernah ada di penampakan, cuman ada yang sering kesurupan gitu, pengunjung. Kalau untuk lain-lainnya selain gua ini ada lagi nggak tempat-tempatnya? Ada lagi. Rumah-rumah kosong. Makasih Bang ya atas infonya. Ya, terima kasih. Oke pemirsa, kita akan mengungkap mitos tentang curug jodoh. Kita akan melakukan proses mediumisasi atau mediator
untuk mengetahui siapakah makhluk-makhluk yang sering merasuki pengunjung atau wisatawan yang sering ke curug ini. Mari kita akan melakukan proses mediator bersama guru besar kita, Mas Yanto. Oke pemirsa, kita akan melakukan proses mediumisasi atau mediator untuk mengetahui sosok apa yang sering merasuki pengunjung atau wisata yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya berbicara? Siapa kamu? Aku adalah aku. Untuk apa kamu datang? Aku ingin tahu kebenaran tempat ini. Untuk apa? Ingin tahu. Tolong jelaskan mitos-mitos tentang tempat ini. Untuk apa? Ingin tahu. Yang digembar-gemborkan oleh orang-orang di sini. Aku ingin tahu mitosnya, ceritanya bagaimana. Untuk apa? Untuk membenarkan mana yang benar dan mana yang salah. Punya kemampuan apa? Kenapa? Berani dengan Emang kamu siapa? aku raja di sini. Oh, kamu rajanya begitu? Ya, Wujudmu seorang apa? Sosok apa? ratu. Oh, ratu. Ya, Berarti bukan raja. ya. Ratu apa raja? Berani kau denganku. Berani kau. Kamu ratunya apa rajanya? Aku rajanya. Raja apa ratu? Yang benar. Jangan coba mengabuiku. Kenapa? Berani kau denganku. Emang kau punya kemampuan? Ya, Apa kemampuan? di mana teman-teman kamu? Kau bisa lihat sendiri. Sosokmu apa? Aku ingin tahu kejelasan tempat ini. Tolong ceritakan padaku. Kalau emang kau ratunya atau rajanya di sini. Banyak orang datang ke sini Iya. Untuk apa itu? untuk meminta jodoh. Tapi kau mengabulkan. Ya, Mengabulkan atau mengabulkan? mengabulkan Dari segi apa kau mengabulkan? jodoh. Jodoh begitu. Ya. Pasti dapat jodoh orang di Ya, sini. Begitu. ya, Itu yang mengabulkan kamu. ya. Bukan Allah begitu. Jodoh rezeki Allah semuanya. Itu yang ada. Lawan aku. Bukan kamu yang mengabulkan jodoh. Ini Allah yang ada yang dapat mengabulkan semuanya. Lawan aku. Untuk apa melawannya? Kamu tahu kemampuan kamu. Terus kalau kau kalah gimana? Kalau kau menang bagaimana? Tidak mungkin. Begitu. Ya, Kemampuanmu apa? jangan banyak bicara. Ya. Gua tunjukkan padaku.
Itu kemampuan. Menyerang siapa? Kau. Coba lihat tubuhmu. Lawan aku. Lawan aku. Silakan, lawanlah aku. Mana kemampuanmu? Katanya kau raja di sini. Lawan aku. Silakan. Mana kemampuanmu? Tunjukkan saja kemampuanmu padaku. Serahkan semua kemampuanmu. Begitu doang kemampuanmu. Ingin tahu tempat ini Lawan. untuk apa? Saja menyentuh kulitku tidak bisa. Lawan. Mana teman-temanmu? Lawan Nah, temanku. temanku no, belakang. Lawan dia. Go. Kau. Tidak berani kau. Lawan. Punya kemampuan apa? Kenapa aku harus melawan kamu? Teman. Dan kenapa juga kamu tidak mau menjawab setiap pertanyaan dia? Lihat teman-temanku di belakang. Ya, Kenapa? 1000 yang mengikutiku. Teman-temanmu 1000, Ya, perhatikan juga teman-temanku. lihat. Lihat teman-teman. Apa kawan-kawan? Lebih baik kau jawab setiap pertanyaanku. Tidak lain aku hanya ingin tahu kebenarannya tempat ini. Tolong ceritakan. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Untuk apa? Untuk apa? Karena aku ingin tahu kebenarannya. Sudah ku bilang, untuk apa? Untuk meluruskan. Tidak aku jawab.
Pamanku mau masuk. Mau masuk ke siapa? Berikan wadah. Sip. Kawan, punya kemampuan apa? Bersulit layaknya manusia. Apa? Tujuanku di sini datang kemari ingin tahu kebenarannya yang sering digembor-gemborkan orang yang datang kemari yang untuk mencari jodoh maupun masalah rezeki. Apakah itu benar? Kenapa tidak boleh tahu? Itu urusanmu. Tapi aku datang ke sini pengen mengorek keasliannya, kebenarannya, karena supaya jangan menyelempangkan manusia-manusia yang datang kemari. Selain kau mengabulkan masalah jodoh, apa yang imbalan yang kau dapat? Tumbal. Dalam segi apa, bentuk apa tumbal itu? Hah? Manusia. Yang kau tumbalkan itu siapa? Hah? Apa dari garis keturunan yang kau carikan jodoh itu? Atau yang kau berikan jodoh itu? Kenapa kau tidak jawab? Karena kau tidak mau ketahuan busukmu. Begitu. Dasar makhluk sepertimu selalu menjerumuskan manusia-manusia yang datang kemari. Selain kau tumbal tersebut, apa lagi? Yang pertama. Banyak bicara. Banyak bicara aku karena pengen tahu. Kenapa? Kau marah? Kenapa marah? Mengganggu? Kau dari sosok apa? Hah? Siluman? Siluman apa? Hah? Harimau? Siluman harimau. Jadi yang sering diceritakan di sini ada sosok harimau. Berarti itu kamu. Begitu? Kamu sebagai apa di sini? Hah? Panglimanya? Berarti ini ratu kamu, kau sebagai panglimanya. Benar, ini ratu kamu. Hah? Jujur. Di mana asli ratu kamu? Ya karena untuk mengorek masalah ini perlu
untuk ratu kamu, raja kamu yang di sini. Di mana? Kenapa dia tidak mau hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak mau jawab salamku? Kenapa? Pertanyaanku, kalian menempati di sini sudah berapa lama? Apa? Untuk apa kau bertanya? Pertanyaanku lebih lama mana ketimbang dari kalangan bangsa manusia dibanding kau menempat di sini. Lebih lama. Lebih lama kalian. Saya ingin tahu tempat ini dulunya itu sebagai apa? Memuja. Pemujaan. Ya. Selain itu, Apa? Apa? bertapa. Jadi pada akhirnya tempat ini dimanfaatkan dari orang-orang yang keyakinan yang itu agar maksud tujuannya itu secepatnya, maka mereka datang berbondong-bondong di sini yang intinya untuk usaha dagangan supaya pengelarikan dan sekaligus untuk urusan jodoh begitu. Syaratnya apa begitu datang ke sini? Banyak. Semua kebutuhan kalian bersama keluarga kalian, pasukan kalian agar bisa mewujudkan keinginan manusia yang menjadi hamba-mu, budakmu. Berarti dengan kedatanganku ke sini bersama orang-orangku, kalian merasa terganggu, terusik begitu. Ya. Itu tadi sosok ular yang orang-orangku melihat itu sebenarnya ular benar apa ular dari dalam bangsa siluman? Bangsa siluman. Siluman, bagus. Ya. Apakah ada larangan di mana aku menginjakkan kakiku di mana? Bumi ciptaan sang Khalik, apakah ada larangan? Tidak ada larangan, bagus. Berarti dulunya sebelum dimanfaatkan sekelompok bangsa manusia, tempat ini untuk bertapa. Ya. Waktu dari zaman kerajaan begitu. Urusan jodoh ataupun urusan penglaris dagangan begitu. Dan sekaligus untuk minta keyakinan supaya orang-orang itu yang datang ke sini menjadi budaknya, supaya sesama manusia itu merasa yakin dan keyakinannya itu tidak pudar. Begitu. Pertanyaanku, kau dari kalangan bangsa apa? Katanya ya, buat orang ini mati kan. Aku adalah ratu. Ratu di Ya. sini, begitu. Ya. Sebelum aku datang ke sini dengan tidak wadah, dulu pernah disampaikan, diinjakkan dari telapak kaki, jadi sosok pemimpin
menguasai seluruh kekuatan-kekuatan Nusantara. Siapa Kampus sebelah sini sosoknya Prabu Panangkaran? Saya apa bentuk sosoknya Prabu Sungsang Sanggabuana? Ini aku hadir. Ini aku hadir. Di mana aku menginjakkan kakiku? Di mana aku menyampaikan perkataan-pertanyaan apapun, di mana kalian bangsa manapun itu harus menjawab dengan berpikir. Apalagi dari yang sosok mengatasnamakan diri sebagai ratu, bentuk tubuhnya paruh badan manusia, paruh badan ular. Saya apa bentuk sosoknya Sang Panangkaran? Saya apa bentuk sosoknya Prabu Sungsang Sanggabuana? Ini aku. Aku hadir sendiri. Gimana pasukan kalian? Perlu aku panggil mereka. Rakyatmu, pasukanmu sudah pergi jauh meninggalkan kalian. Mereka semua tidak mau berurusan denganku. Kau ingin bebas? Ya, Ingin lepas? ya. Ada syarat. Apa itu? Syaratnya, siapapun dari kalangan bangsa manusia yang datang ke sini yang jelas-jelas melenceng dari aturan agama dan juga akidah, jangan kau kabulkan dengan apapun dalihnya. Bagaimana? Kalian sanggup? Jadi kalian sanggup? Sudahlah. Aku di sini. Kenapa? Aku tidak mau. Tidak mau. Ya, Begini temanmu sanggup. Bagus. Kalau kau ingin kau bebas, bebaskan. Langsung ini adalah bangunan. Tinggalkan wadah itu secepatnya. Lambung ini akan aku kembalikan manakala kau memasuki dengan perintahku dengan keputusanku sabda manakala. Air ini. Ada yang mau sampaikan. Ini mau disampaikan. anak buahmu mengganggu. Mengganggu dari segi apa? Ada yang datang ke sini untuk coba-coba. Begitu. Ya, Kau tidak terima. ya. Ingin coba-coba denganku, anak buahmu semua. Begitu. Ya. Itu atas dasar perintah mandatku. Suaramu boleh lantang, tapi suaramu itu tidak berisi. Karena dari isi itu mengalami kesedihan,
Dari suara itu menyimpan kesedihan yang mendalam. Kenapa kau tahu? Apa yang tidak aku ketahui? Jangankan dari kalangan bangsamu, seluruh kalangan bangsa manusia manapun aku tahu. Sendiri. Rasa kecewa, Ya. sakit hati, Ya. sedih. Ya. Kenapa? Untuk apa? Untuk apa kamu tahu? Sedih kenapa? Untuk apa? Andaikan kesedihan itu aku bisa mengobati, aku obati dengan caraku. Tidak bisa. Tapi kau tetap kekeh dengan prinsip pedomanmu, Ya. tidak mau dengan keputusanku, aturanku. Ya. Manusia yang datang ke sini tetap kau kabulkan dengan caramu. Ya. Oke. Kemampuanmu itu cuma hanya sebatas mustika di keningmu. Kenapa keningmu? Apa maksudnya keningmu? Kau tetap suka dengan prinsipmu? Ya. Kau suka menempati wadah ini? Ya. Apa yang kau suka? Apa yang kau suka menempati wadah ini? Untuk apa? Wadah ini adalah orangku. Tidak mungkin ditempati dari kalangan bangsamu yang bukan terhalurku. Aku punya maksud banyak. Untuk apa? Kemampuan. Kemampuan. Ya. Dari segi apa kemampuan itu? Bela diri. Begitu. Ya. Di zaman yang serba canggih, perihal untuk bela diri itu tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu perihal untuk mencari rezeki. Walaupun memiliki bela diri tembung langit sempurna mungkin, tapi kalau hidup dalam kesehariannya ekonominya kesulitan untuk apa? Karena sekarang bukan zaman kerajaan. Aku punya banyak segalanya. Dari segi apa? Kekayaan. Buktikan, tunjukkan kekayaanmu. Tunjukkan kalau memang kau sanggup, tunjukkan kekayaanmu secara nyata agar semua orang-orang kau bisa menyaksikan dengan orang atas, bukan dengan cara ilusimu. Tetap saja itu tidak bisa terlihat secara nyata. Itu bisa dilihat dari kalangan orang-orang yang punya memiliki kemampuan tertentu. Wadah ini mampu. Gitu. Ya. Kau tinggalkan wadah ini. Ya. Hmm? Ya. Kenapa? Kenapa?
sudah. Kenapa jadi Apa perlu ada ini? untuk apa? Kekayaan. Asal dasar apa? Memang wadah ini butuh kekayaan. Iya. Kekayaan itu yang penting diperbolehkan, dipersilakan, tapi dengan catatan yang tidak melencang dari aturan agama, Ya. tidak melencang dari aturan akidah. Sedang kau dari kalangan bangsa iblis ataupun yang menjerumuskan dari kalangan bangsa manusia, itu secara tidak langsung aku pun sendiri tidak mengizinkan. Tinggalkan wadah ini. Jangan. Begitu. Ya. Perintahkan yang berada di setiap waktu. Beranggi. Nampak dan hancurkan sosok manusia yang bermain di kaki sini. Hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah berkat rahmat dan juga ridhonya Allah, saya bisa hadir bersama orang-orangku di Curug Jodo di Desa Tanjung Rasa, Kecamatan apa? Kecamatan apa? Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Yang konon ceritanya lokasi ini, curug ini perihal untuk kaitan jodoh dan sekaligus penglaris. Hanya malam ini, meskipun di bulan puasa, saya bersama orang-orang saya datang ke sini ingin tahu kebenarannya. Ternyata itu benar, tapi yang menghuni di tempat ini bukan dari kalangan sosok Nur, tapi kalangan bangsa jin ataupun iblis yang menjerumuskan dari kalangan bangsa manusia, yang intinya agar permintaannya itu dipercepat. Dan konon ceritanya dari menurut penyampaian makhluk, tempat ini dulunya itu tempat buat bertapa, memperdalam ilmu. Karena di zaman dulu, di zaman kerajaan, itu yang dicari itu perihal kemampuan ataupun ilmu, baik ilmu kekebalan tubuh ataupun olah kanuragan yang tahapnya itu kesempurnaan. Tapi padanya perjalannya waktu, justru tempat ini dihuni dari sekelompok kalangan bangsa jin yang menjerumuskan dari kalangan bangsa manusia, yang pada akhirnya manusia-manusia tersebut menjalankan dengan cara-cara permintaan makhluk tersebut, yaitu secara instan. Andaikan ada dari kalangan bangsa manusia yang permintaannya satu contoh perihal jodoh dikabulkan, sebenarnya sosok perempuan tersebut itu ditempati dari kalangan bangsa mereka, dari kalangan bangsa jin, agar bisa dipertemukan. Itu pesan saya, janganlah sekali-kali minta selain permintaan tersebut ke Allah, karena Allah lah yang punya segalanya. Allah lah yang punya kuasa, bukan dari kalangan jin ataupun kalangan iblis. Mereka itu hanya mengecoh
mereka itu hanya menjerumuskan tipu dayanya dengan cara-cara mereka. Pesan saya, janganlah sekali-kali meyakini dari tempat yang dibilang digembar-gemborkan dari kalangan bangsa manusia bahwa tempat itu, tempat lokasi tersebut itu ampuh, bisa mengabulkan segala permintaan dari kalangan bangsa manusia. Yang konon ceritanya kalau datang ke sini mandi, tidak lama mendapatkan jodoh. Sebenarnya itu yang mengabulkan itu bukan kalangan bangsa jin atau tempat lokasi di sini. Yang mengabulkan itu hanya Allah. Cuman mereka karena rasa tidak sabar datang ke tempat tersebut. Pada akhirnya setelah datang ke lokasi tersebut, itu langsung dikabulkan. Jadi punya prinsip keyakinan bahwa tempat ini ampuh, memiliki hawa energi yang benar-benar luar biasa. Sebenarnya itu cara mereka itu cara yang salah, dan cara mereka itu yang kurang sabar. Hanya pesannya Rasulullah, bersabarlah, berdoalah dengan ketulusan hatinya, dengan rasa yakinnya, maka Allah pun mengabulkan. Cuman sebelum Allah mengabulkan, pasti Allah memberikan ujian dan cobaan. Dari situlah Allah memberikan ujian. Itu tandanya Allah itu sayang sama umatnya. Allah itu cinta sama umatnya. Tapi manakala ada kalangan bangsa manusia yang lepas dari ujian ataupun cobaan, itu tandanya manusia tidak disayang sama Allah. Pesanku, jangan sekali-kali datang ke tempat-tempat seperti ini, karena sebenarnya itu adalah tipu dayanya bangsa jin. Itu tipu daya bangsa iblis yang mencuri keimanan kita, keimanan umatnya Muhammad, keimanannya kaumnya Muhammad. Maka harta yang berharga itu kalangan bangsa manusia, khususnya umat muslim, itu adalah iman. Manakala datang ke sini berarti keimanannya itu sudah dicuri, rasa keyakinannya itu sudah pudar. Apalagi datang ke arah tempat sepertinya adalah jalur-jalur syirik. Dan firman Allah, syirik itu adalah dosa yang susah diampuni sama Allah. Pesanku, jalankan sesuai apa yang sudah tertera dalam Al-Quran. Jalankan sesuai apa yang sudah tertanam dalam keyakinan sanubari kita yang dari lahir sudah diislamkan. Jalankan sesuai apa yang sudah disampaikan pesan-pesan baginda Nabi. Yakinlah, percayalah dengan rasa yakin, mendawamkan kalimat-kalimat Allah dengan ketulusan, dengan penuh penghayatan, dengan penuh kejiwaan, dengan rasa cinta, maka aku yakin Allah pun mengabulkan, Allah pun mengijabah. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau sikap saya kurang berlaku bersama orang-orang saya yang menyinggung atau kurang berkenan dari orang-orang yang menonton video saya pribadi bersama orang-orang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والعالي والأصحاب من قد وخاله وآلي والأصحاب من قد وخاله